Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amadda bil quwwatil batinati wal zahirah quluban thabitin ala sidqil wafa'i bima yujibu sa'adatad dunya wal akhirah. Fadlan wa mannan wa judan ittaqahu sabiqul umur إلى عبد المسعود فما من والد إفضاء برز من حضرة الكبير المتعال. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما في دوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بهدى أما بعد. معاشر الحبايب الكرام, معاشر الحاضرين, معاشر muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita cintai para habaib kita, hadir antaranya Mukarram Karam Habib Abu Bakar Habib Shalih bin Taufiq bin Syahab Habib Musaddiq As-Siddiq bin Abdullah bin Hamad Al-Attas dan Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas dalam jamaah Majlis Ta'lim Darul Mustafa Zainal yang hadir yang gaib. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita bersama-sama hadir. Bagaimana biasa setiap Ahad pagi selepas kita sholat subuh berjamaah, berzikir, berwirid, bertasbih, berdoa, bahkan bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala persembahan amal ibadah kita. Mudah-mudahan semua upaya, langkah dan usaha kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita permohonan doa kita bersama amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Alhamdulillah, syukurlah daripada pagi yang penuh barakah ini kita melanjutkan ta'lim kita melalui dengan kitab An-Nasaihul Diniyah wal Wasa'il Imaniyah karangan Al-Imam Qutbul Irsyad wa Qadhul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa a'adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darin amin. Hadirin marilah kita hadirkan dan kita masih di dalam tentang fadilah memperbanyak mengingat akan kematian. Kalau kemarin sudah diterangkan melalui kitab Habib Abdullah bin Haddad tentang fadilah dzikrul maut, banyak mengingat al-iktsar min dzikril maut. Wa alam anna al-iktsar min dzikril maut mustahabbun wa maraghabun fihi. Wa amma karahiyatul maut fa amrun tabi'iyyun la yakadu al-insanu yanfaku anhu. Wa dhalika li'anna al-mauta mu'limun fi nafsihi wa mufarriqun baina al-insani wa baina mahbubatihi wa ma'lufatihi min dunyahu. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كلنا نكره الموت. وقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برحمة الله فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. وفي وصف المؤمن المحبوب المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام عن الله ما تقرب المتقربون فساق الحديث عن الله تعالى إلى أن قال تعالى وما ترددت في شيء أنا فاعله فترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساعته ولا بد له منه. انظر كيف وصفه بكراهية الموت مع كمال إيمانه وعلو منزلته عنده تعالى تعلم صحة ما ذكرناه. وفي أخبار موسى عليه الصلاة والسلام أنه لطم ملك الموت حتى جاء ليقبضه فأخرج عينه ثم نعم قد تنغمر كراهية الموت حتى لا تحس في حال قوة إشراق أنوار المعرفة واليقين ويكون ذلك لأهله في وقت دون وقت. وأما الأمر العام في أهل الإيمان فهو أنهم يحبون الموت لما فيه من لقاء الله والمسير إلى الدار الآخرة والمسير إلى الدار الباقية والخروج من الدنيا مع الفتن والمحن. ويكرهون الموت بالنفس بالطبع لما فيه من الألم وفراق المحبوبات. وكلما كان الإيمان أقوى كانت الكراهية أقل ومقتضى الطبع أضعف.
Wabil aksi wa taftin lidzalika wallahu yatawalla hada wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, syukur hadirin kita baca simak bersama-sama tabarukan qiraatul kitab. Mudah-mudahan tercurah pada kita keberkahan dengan Nabi besar Muhammad SAW, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaikat muqarrabun dan para ulama wa masyayikh. Masih dalam sambungan belajar kita lalu dari tentang fadilah memperbanyak mengingat kematian. Kalau kemarin diceritakan oleh Habib Abdullah bin Haddad, fadilah orang banyak mengingat kematian ini adalah sesuatu yang mustahab, beberapa yang disunahkan dan sangat dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Walahu manafi'u wa fawaid jadilah. Karena banyak mengingat mati itu manfaatnya banyak, faedahnya sangat berlimpah. Di antaranya disolul amal, akan pendek angan-angan terhadap urusan duniawi. Yang kedua, watashhid fid dunya, akan membuat kita zuhud terhadap duniawi. Yang ketiga, wal qana'atu minha bil yasir, akan merasakan qana'ah, cukup apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan pemberian rezeki yang kecil ataupun sedikit. Yang keempat, warahbatu fil akhirah, akan menggairahkan kita untuk selalu berharap akan pahala akhirat yang lebih besar, bahkan lebih baik, lebih kekal dibanding semua kenikmatan duniawi. Yang kelima, wa tazawwud laha bil a'mal shalihah, orang banyak ingat mati itu pasti bakal banyak mengumpulkan bekal buat apa yang mesti dia bawa setelah matinya. Kalau nggak banyak ingat mati nggak bakal mikir ngaji. Kalau banyak mati banyak ngumpulin bekal, pikir, ilmu, amal, akhlak dan sebagainya. Bagaimana Nabi pernah bersabda, aksiru min dzikri hadibil ladzat, banyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang banyak melenyapkan kelezatan di muka bumi. Sahabat tanya, wa ma dzikru hadibil ladzat, apa dia Rasulullah mengingat banyak yang menyebabkan kita ini dari sesuatu yang hilang dan kelenyapan di dunia, kenikmatan dunia. Nabi bilang, yakni al-maut, kematian. Nah, sedikit ada sambungannya, wa amma karahiyatul maut fa amrun tabi'i. Memang urusan kematian itu benci, enggak suka atas kematian itu bagi segenap jiwa manusia itu adalah amrun tabi'i, perkara yang sudah menjadi karakter. Nah, jadi setiap manusia enggak ada orang itu mati ya, bentar dulu deh, ya kan? Pasti kan bertahun mati mau pak, bentar dulu deh, berarti kan kurang senang, ya kan? Pasti ya. Di benak hatinya itu karakter tidak suka itu ada semua orang itu. Waktu mati gimana itu? Memang itu yang namanya kebencian tentang kematian itu amrun tabi'i. La yakadul insanu yarfaqu anhu. Bahkan gak seorang pun manusia terlepas daripadanya. Ya kan pasti manusia waduh mana mau mati. Ya kan masih juga pikiran sesuatu yang agak tidak disukai tentang kematian tadi ini. Itu merupakan apa karakter setiap manusia. Tapi kenapa seperti itu? Li'anna dzalika, karena yang demikian itu, wa li'annal mauta mu'limun bi nafsi, karena kematian itu adalah sesuatu yang menyedihkan dirinya, ya kan? Orang kalau mati kan pasti akan sedih, mikirin anaknya, istrinya, keluarganya, apa yang ditinggalkannya, pasti ada, bakal berpisah, ya kan? Nah ini sesuatu yang mu'lim, menyakiti, artinya menyedihkan bi nafsi, di benak hatinya. Wa mufarriqun bainal insan wa baina mahbubatihi, dan sesuatu yang memisahkan antara dirinya manusia dengan siapa yang dicintainya. Kalau dia cinta di majelis ilmu, majelis ta'lim, dua berpisah dengan sedihnya di situ, ya kan? Banyak katanya Al-Imam Syafi'i bilang kalau seandainya gak ada kenikmatan dunia ini, duduk-duduk bersama ulama, ya kan, dan bangun malam sholat tahajud, ya kan? Karena nggak mau lama-lama tinggal di dunia, apa? Karena kenikmatannya di situ. Nah, kalau saya mati udah nggak ada lagi kan? Nah, itu yang dibikin dinya di situ. Kalau kita kan nggak ada lagi, atau ya, karena ini salah satu, mudah-mudahan kita seperti aulia-aulia, amin ya, yang matinya dirasakan nikmat, walaupun dia berpisah dengan siapa yang dicintainya, tapi kenikmatan itu akan mengalahkan nanti semua yang dirasakan sedih. Walima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kematian itu adalah sesuatu yang menyakitkan hati seseorang dikarenakan akan memisahkan dia dengan siapa yang dicintainya, wa ma'rufati, dan kebiasaannya yang dia lakukan di duniamu.
dunianya. Kebiasaannya apa? Biasanya asik-asiknya di dunia, ngaji, ditinggalin, makanya dia sedih. Oleh karena itulah Rasulullah SAW pernah bersabda, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Tapi siapa orang yang cinta akan bertemu dengan Allah, bersua dengan Allah, berjumpa dengan Allah, Allah juga bakal cinta bertemu dengan dia. Ya. Orang ingin cinta sama Allah, Allah cinta dia ketemu dia. Tapi kalau dia nggak cinta sama Allah, Allah nggak cinta sama dia. Ya kan? Alhamdulillah. Kebalikannya, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Kalau siapa orang yang benci bertemu dengan Allah, dia juga kayak gitu. Allah bakal benci ketemu sama dia. Makanya macam-macam akhir hayat orang itu waktu mau wafat. Ada yang senyum, ada yang melotot, ya kan? Ada yang ketakutan, teriak. Ada yang Masya Allah, yang senang. Ya Sayyidina Bilal bin Rabah, yang dibilang anaknya nangis, wah sedihnya, la karba ala abi, gak ada kesedihan buat ayahmu. Habis ini ayahmu bakal ketemu Allah, ketemu Rasulullah, ketemu sahabat-sahabat Nabi yang dulu kita sudah ketemu Nabi, senang dia, ya kan? Itu beda ya, orang cinta ketemu sama Allah, dia cinta Allah juga nungguin, dia rindu sama Nabi. Karena Nabi waktu mau meninggal tuh yang dipikirin setia sama Nabi umatnya. Dimana umatku setelah saya tinggal nanti ini umati yang dipikirin, bukan Nabi artinya nggak senang sama mati. Ya, cuman yang sedihnya itu dipikirin ke situnya. Ya. Nah setelah dikasih kabar gembira, ya Rasulullah, innallaha qad ishtaqa ilaik. Allah udah rindu sama. Benar, udah lupa kan. Ya kan? Kalau gitu malaikat cepat, jangan lama-lama lagi. Saya juga rindu mau ketemu Allah. Udah, kan? Jadi yang kepedihan tadi itu jadi kenikmatan, dihilangin. Mudah-mudahan kita kayak gitu semua, amin. Nah inilah yang disebut apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Qala tahu Aisyah, lalu Sayyidatuna Aisyah istri Rasulullah SAW waktu cerita Nabi kematian, dia nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Kita ini semua ini nggak suka memati, ya kan? Qala alaihi salatu wassalam, lalu Rasulullah SAW memberikan kabar gembira dengan bersabda, innal mu'min idza hadarahul maut busyira bi rahmatillah. Ya Aisyah, jangan bilang kau gak suka memati. Memang kematian itu ada sesuatu yang menyedihkan. Tapi sebenarnya buat orang mukmin kalau hadir kematian padanya itu busyira bi rahmatillah. Dia sebenarnya sudah diberikan kabar gembira akan rahmatnya Allah yang akan ditaburkan kepadanya. Allah akan kasih kau surga, Allah akan temukan kau dengan ini macam-macam. Innal ladzina yarjuna liqa Allah. Ya, orang-orang yang berharap bertemu sama Allah, itu orang-orang yang berharap bertemu sama Allah, Allah juga berharap bertemu sama dia, udah nyiapin hidangannya untuk nyambut tamunya yang bakal datang kepadanya. Nah, ini salah satunya, dia sudah bakal diberikan kabar gembira buat rahmat yang dia bakal terima. Busyira bi rahmatillah. Tapi kebalikannya orang kafir, kalau dia ini datang kematian kepadanya bukan busyira bi rahmatillah, tapi busyira bi adabillah. Nah, dibikin kabar akan adab yang dia bakal terima, makanya dia ketakutan. Ada yang bilang rohnya orang mukmin itu kalau mau dicabut ibarat itu yang namanya rambut yang dicelupin di minyak zaitun terus ditali, ada rasanya kan, cabut itu halus gitu, kan dicabut. Itu latifan hafiyah, ya kan, dengan lemah lembut, kan dirasain nikmat. Tapi ada lagi roh yang dicabut dari orang-orang kafir, itu ibarat apa aja, kapas atau kapuk yang ditaruh di atas duri-duri yang diresepin itu dicabut, tariknya begini, bagaimana coba? Kecabut semuanya itu jadi satu. Kata Rasulullah SAW, ini tubuh kita ini sama nyawa menyatu, ya kan? Mendarah daging. Rambut itu kalau dicabut nyangkut ke daging, sakit kan tarik, ya kan? Sakit. Itu baru satu rambut. Gimana sekujur tubuh ditarik jadi satu? Gimana coba? Luar biasa, udah gak ada rasa sakit seperti itu. Tapi buat orang mukmin beda lagi rasanya.
Ada waktu tamat kayak karet, ditarik, mendak lagi, masuk lagi. Aduh, aku nggak kuat. Naudzubillah. Nah itu masing-masing mengalami yang namanya apa hadirin? Ajal, kematiannya. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Dan Nabi merasakan waktu mau dicabut nyawanya itu ngambil air, Allah mahawwil alaina sakaratul maut. Ringani ya, sakaratul maut waktu mau dicabut. Nah ini di sini dikatakan innal mu'min, kalau orang mukmin apabila hadir kematian kepadanya dia sebenarnya diberikan kabar akan rahmat yang dia bakal terima, bergembira. Wa ahabba liqa Allah, lalu dia cinta akan ketemu sama Allah. Selalu wasallam ketemu Allah, senang. Ya kan? Wa ahabba Allah liqa Allah juga cinta ketemu sama dia. Ya kan? Cinta ketemu sama dia. Wa innal kafira, tapi orang kafir idza hadirahul maut, kalau hadir kematian kepadanya busyra bi adabillah, dia diberikan kabar ya, gembira baginya. Allah ya Allah gembira kalau kau bakal dapat adab. Allah senang bakal dapat adab, rasain ya kan. Alhamdulillah busyra bi adabillah, dengan adabnya Allah. Fakari halik Allah, maka dia enggak suka ketemu Allah. Anak sakit diceneng, Pak, demen sama Allah. Alhamdulillah. Dia emang kafir, nggak senang mau Allah, Allah juga nggak senang ketemu dia. Wa karihallahu liqa'ahu, dan Allah nggak suka ketemu sama dia. Makanya dalam kitabnya Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi itu diceritakan tentang ciri-ciri khas. Ya, ada orang yang senang ketemu Allah, ada orang yang benci ketemu Allah. Diibaratkan seperti majikan, ya, punya budak atau punya anak semata wayang. Kalau anaknya tadi yang paling dicintainya hilang, lama nggak bersua dengan dia, nggak ketemu sama dia, yang paling dicintainya anaknya, mata wayang ibunya cinta sama dia, anaknya cinta sama ibunya, hari nggak ketemu. Tiba-tiba satu saat Allah ketemukan dia dengan dia, gimana coba perasaannya anak sama ibu tadi? Hah? Waktu ketemu, anakku ibu, anak sama ibu saling ya kan? Kayak gitu. Saat dia itu ketemu sama Allah, ya Allah. Wajib udah, ya kan? Mudah-mudahan kita gitu. Tapi ada orang yang benci, ya, ketemu Allah. Diibaratkan Habib Ahmad bin Zaid seperti budak yang benci sama majikannya. Kita benci sama majikannya. Kan budak itu nggak bisa lari dari majikannya. Mau kemana kamu? Kamu tuh saya beli nggak bisa keluar, ya kan? Bahkan dia nggak bisa merdeka kalau nggak dimerdekakan sama yang namanya majikannya. Nah dia kabur, lari kabur. Dan dia diancam sampai kau berani berpisah, lihat kamu ketemu saya nanti. Begitu dia kabur ketakutan, tiba-tiba di tengah jalan diketemuin dia. Nah ini mau ngapain kamu, mau kemana sekarang kamu? Nggak, ketakutan nggak? Dia bakal disiksa, bakal dipukul, bakal dihukum kayak gitu orang-orang kafir yang mau ketemu Allah. Ketakutan, makanya dia takut. Kali hari Allah wa kali Allah liqa'ah. Wa fi wasfil mu'minil mahbubil madhkur, dan dalam mensifati sifatnya orang mukmin yang dicintai yang seperti yang disebut tadi di atas, di qouli alaihi salatu wasallam mu'adillah, dalam sabda Rasulullah SAW yang mana sabda ini merupakan hadis qudsi yang langsung diterima oleh Nabi besar Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan tentang sifatnya orang-orang mukmin yang sangat dicintai. Ma taqarrabal mutaqarribun, hadis itu panjang ya. Yang sampai fasaqal hadis anillahi taala, Rasulullah menyambung hadis ini tentang apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang hambaku yang mendekatkan dirinya kepadaku, dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya tadi itu apa saja ini? Satu hasta. Kalau dia mendekat kepadaku dengan berjalan, aku berlari sampai kayak gitu. Jadi Allah itu cintanya sama dia, mau cinta sama saya lebih cinta. Kalau segini saya segini, lebih besarnya Allah, cintanya Allah sama dia. Nah, itu cerita hadis tentang kecintaan hamba kepada Allah. Allah lebih cinta kepadanya. Nah, ini sebagaimana orang mukmin yang dicintai oleh Allah seperti yang disebut tadi itu, kalau dia mau ketemu Allah, Allah juga pengen ketemu sama dia. Ila anggot sampai pada sabda Nabi besar Muhammad SAW dari firman Allah Anillahi ta'ala, wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluhu. Kata yang terakhir hadis itu, Nabi Allah berfirman, ya Rasul kasih tahu gak sama hambamu, kenapa? Aku tuh nggak pernah lagi merasakan yang namanya keraguan-raguan dengan segala macam apa yang saya bakal lakukan. Wa ma taraddatu fi syai'in, segala macam sesuatu yang saya bakal lakukan, saya nggak pernah merasakan ragu-ragu. Mau ilmu ini nggak ada.
lebih dibanding seperti keraguanku kata rajudi fi ghabdi nafsi abdiyal mu'min. Seperti ada perasaan gimana ya, sedihnya aku nih mau ragu-ragu mau nyambut apa enggak ya. Jiwanya, nyawanya seorang hambaku yang beriman kepada aku. Itu dirasakan gimana sekarang apa enggaknya, apa sampai kayak gitu dari sayangnya, ya kan? Tapi Allah berfirman sambungannya, yang dia sedikit, setiap orang mukmin pasti akan merasakan kesedihannya setiap dia meninggalkan dunianya. Nah, kalau orang mukmin meninggalkan dunianya dari sesuatu urusan ibadahnya, dia sedih berpisah. Nah itu Allah juga mikir sekarang apa enggak ya, gitu, masih sedih gitu. Itu aja dalam urusan kesedihan Allah dalam melaksanakan apa ketentuannya cuma itu. Adapun yang lainnya enggak ada urusan ragu-ragu. Bumi saya kenain musibah, biarin udah selesai. Ini udah selesai. Tapi kalau mau nyambut hambanya orang yang cinta sama Allah, apa ya, entar sekarang aja. Bilang gitu. Balik. Entar dulu deh. Mau cabut ya Allah, malaikat ini sudah tentu ya Allah. Entar enggak usah dulu, besok lagi. Subhanallah. Ya kan? Itu urusan Allah. Kalau urusan orang-orang yang dicintai sama Allah. Memang kadang-kala ada di benak hatinya yakrahul maut, orang kayak gini nih enggak suka sama kematian, tapi Allah berfirman wa akrahu masa'atahu. Saya enggak ingin menyusahkan dia. Enggak ingin saya membuat sedih perasaan hatinya, tapi wala budda minhu, sesuatu itu mati itu enggak boleh enggak atasnya. Ya, karena kematian itu yang membedakan khaliq sama makhluknya. Karena khaliq enggak bakal mati. Ya kan? Ma indakum yanfad wa ma indallah baq. Apa yang ada sama kita ini binasa, sama Allah enggak ada yang binasa. Allah kekal, ya kan? Nah, itu aja yang membedakan. Karena kematian ini ada sesuatu yang tidak boleh tidak, mau enggak mau. Nah, saat itulah Allah masih bikin pertimbangan gimana begitu dikasih satu kenikmatan yang merasakan besar atas apa yang dia tinggalkan, baru dia nggak merasakan lagi pedih yang dia tinggalkan dari yang dia sudah lakukan kebiasaannya. Maka dicabutlah nyawanya dengan apa? Latifan hafiyan wa ufan hamimah, dengan belas kasih. Fandur kaifa wasafahu bi karahiyatil maut ma'a kamali imanihi. Lihat ini hadis. Yang kayak tadi itu Allah menyambut nyawanya masih ragu bapak sekarang apa enggak buat hambaku yang cinta sama saya ini. Itu aja masih ada perasaan nggak suka ya mau mati tadi, ya kan? Itu padahal ma'akamali imani, udah kesempurnaan imannya aja masih ngerasain gimana ya, kerjaan ngaji udah nggak ngaji lagi, ibadat lagi. Itu yang sudah imannya tinggi masih ada ya yakrahul maut, tapi beda ya yakrahul mautnya, pisahnya sama apa dia, ya kan? Urusan akhiratnya yang dilakukan di dunia. Jadi kalau orang-orang yang beratnya dicabut nyawanya saat dia mati, itu dikarenakan besarnya cintanya sama dunianya. Naudzubillah. Ada orang berat dicabut nyawanya saat dia mati sakitnya itu dikarenakan apa? Beratnya cintanya sama dunianya. Karena setiap orang bakal berpisah sama siapa yang dia cinta itu berat. Naudzubillah. Wa uluwi manzilatihi indahu ta'ala. Padahal orang yang sudah kayak gini, yang taatnya sama Allah, tingginya derajatnya di sisi Allah, masih ada perasaan benci akan kematian yang bakal memisahkan dia dari kebiasaannya. Ta'lam sihhat ma dzakarna. Nah, kau bakal tahu benarnya apa yang saya sebutkan tadi tentang karahiyatul maut. Itu amrun tabii, perkara yang sudah tidak boleh tidak. Dari karakter manusia semua punya itu, enggak suka, tapi enggak sukanya beda. Dengan sesuatu yang tidak disukai buat orang-orang kafir. Fi akhbari Musa alaihi salatu wasalam, ada kisahnya dulu Nabi Musa. Nabi Musa ini mau dicabut nyawanya. Datang malaikat Israil. Assalamualaikum. Siapa Israil? Ngapain mau kesini? Udah mau kesini ngapain? Anak mau nyabut nyawamu. Hah? Itu malaikat ditempiling. Malaikat itu ditempiling. Artinya apa? Ini tampar, ya kan? Ngamuk Nabi Musa kan, Masya Allah, manusia jadi tempiling mati langsung, tak mati. Padahal ngasih tahu, kamu jangan berantem terus. Ini berantem terus, kita tahu dipisah, jangan berantem. Apa kamu bawa? Jangan, itu bilangin, mampus. Loh, kalau cuma begini, tak mati. Pukulannya Nabi Musa nih. Malaikat tempiling matanya keluar aja. Malaikat nggak mati, mata. Lu jadi begini. Enak aja mau matiin saya. Loh, ini perintah Allah Nabi Musa. Awas dulu. Akhirnya Nabi Musa dikasih ditenangin bahwa bahasanya Allah ini cinta gini. Baru mau, ya kan? Subhanallah. Itu ada karahiyatul maut kan? Berarti dia nggak suka sama mati kan? Makanya sampai malaikat maut ditempelin.
Nanti kalau kedatangan malam jangan nempelin entar. Nah, ini salah satunya bedanya Nabi ya. Nabi itu adalah sesuatu yang ditakuti sama malaikat. Nah, di sini katakan diceritakan wa fi akhbari Musa alaihissalam annahu laqama malakal maut. Dia sempat menampar malaikat al-maut, ini Israil. Hina ja'ahu liyaqbidahu, saat dia datang untuk mencabut nyawanya. Gara-gara tempelengannya tadi, tamparannya tadi sampai sempat wa akhraja 'ainahu, mengeluarkan matanya. Matanya keluar, masyaallah. Nah, cerita ini benar dikisahkan oleh Habib Abdullah Haddad dalam kitab ini. Qad ghamiru karahiyatul maut hatta la tuhassa fi hali quwwati isyraqi anwaril ma'rifati wal yaqin. Memang ada Imam Habib Abdullah bin Haddad terkadang perasaan benci ya kepada kematian tadi itu akan tersembunyi, akan apa artinya? Terselubung. Buat siapa? Buat orang-orang yang fi hali quwwati isyraqil ma'rifah. Kalau sudah kecintaannya terpancar tadi itu ma'rifatnya sama Allah, dia nggak ngerasain benci tadi. Yang dirasain Allah ketemu kita ketemu Allah. Beda. Nanti bakal senyap tadi yang tadi perasaan benci mulai hilang. Gara-gara dikuatin imannya. Makanya iman itu yang kuat. Iman yang kuat. Yang kena sembako udah berubah iman. Jadi kan zaman sekarang kadang-kadang kuatin iman, jangan berubah. Kalau sudah yakin benar ikutin terus sudah. Kalau sudah yakin ini benar, haba itu benar, udah orang ngomong macam-macam, udah anggap aja setan lewat, ya kan? Udah jadi nggak ada bakal simpang siurkan kita dari jalan yang lurus. Itu iman yang kuat, nggak bakal berubah udah. Nah, katanya ulama kalau kebencian tentang kematian itu akan hatta la tuhassa, nggak dirasain sama dia. Fi hali quwwati isyraqil ma'rifah, di saat datangnya terpancarnya nur cahaya ma'rifat wa yakin keyakinan yang mantap tadi. Wa yakunu dzalika li ahlihi fi waqtin duna waqti, dan yang demikian itu akan terjadi pada satu waktu saat dia tadi itu dicabut dari waktu yang ditentukan oleh Allah. Wa amal amrul 'am fi ahli iman, memang bagi orang-orang yang sudah memiliki iman yang mantap, iman yang teguh, yang kokoh ya. Memang kata ulama munasalihun itu amrul 'am, perkara-perkara ini sudah menjadi umum buat mereka, menjadi umum buat orang-orang alim, orang-orang wali min auliyaillah. Itu bukan sesuatu yang ditakuti, itu yang dinanti-nanti. Orang wali-wali itu kepingin tiap hari itu mati tepat ketemu Allah. Tapi malaikat datang di sini, belum waktunya, kamu masih di rumah, nggak jadi lagi. Jadi rohnya orang mukmin saat dia itu hadirin keyakinannya, kecintaannya sama Allah meluap, itu kayak namanya burung dalam sangkar. Gimana burung dalam sangkar? Kira-kira mau disangkar tuh sama mau kepingin keluar? Hah? Walaupun sangkarnya dari emas, jadi bikin emas yang cakep, bikin dia mau keluar apa masih mau tinggal di situ? Nanti dikasih rumah, nanti semuanya emas. Kalau kau ketemu mau ditinggalin. Saya burung dalam sangkar, nggak betah ya. Nggak demen. Ini dunia enak, nggak. Subhanallah. Tapi buat orang-orang kafir yang mau dicabut nyawanya sama Allah, kayak ikan yang mau dikeluarin dalam air. Ikan yang mau dikeluarin dalam air, kira-kira mau nggak ikan? Kelepakan, nggak mau. Balik masuk lagi di sini, nggak mau dia. Nggak mau pisah dari airnya. Orang dia enakan di situ, nggak dikeluarin. Demen. Nah, mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Amin. Nah, ini dikatakan contoh-contoh yang dimana diberikan nikmatnya orang mau bertemu sama Allah. Bahwa annahu yuhibbunal maut, karena mereka itu cinta sama kematian. Lima fihi min liqa'illah, karena kematian itu akan menjadikan dia bersua bertemu dengan Allah, siapa yang dicintainya. Wal masiri ila daril akhirah, dan dia akan pergi meninggalkan dunia menuju negeri yang kekal abadi. Dunia ini sebesar-besarnya, senikmat-nikmatnya, nggak ada yang kekal, ya kan? Sebesar-besarnya hilang semuanya. Yang kita kumpulkan selama ini, ujung-ujungnya kita tinggalin, ya kan? Makanya kalau dia kejar yang sesuatu yang kekal, walaupun dikit kekal, itu yang lebih dikejar. Apalagi di sana bukan kecil, gede, kekal lagi, nikmat lagi. Masa mau ditinggal? Mau ditinggalin? Nggak mau dikejar sama dia. Nah, kalau orang yang berakal ke situ. Wal khuruji minad dunya mahalul fitani wal mihan. Buat orang cinta sama Allah itu dia tinggalkan dunianya karena dia bakal keluar dari dunia tempat yang penuh fitnah. Ya kan, yang fitnah-fitnah terus sekarang. Ulama difitnah, apa difitnah, macam-macam fitnah-fitnah, enggak habis-habis. Fitnah ini terus enggak habis-habis. Cobaan-cobaan, kena musibah, bencana, balak, ntar berita ini tabrakan, ini mampus, ini mati. Naudzubillah min dzalik. Dan dia keluar dari semua itu kepentingan semua.
Kan kepenatan dunia semuanya nggak ada lagi deh, tenang. Dan dia rasakan yang namanya la yamassuhum fiha nasab. Nasab itu jadi katanya ulama kecapian. Jadi penyebab orang sakit itu rata-rata capek, ya kan? Karena kecapian, capek. Ini kan angin dikit sakit, ini sakit, ya kan? Pikiran. Nah di akhirat jangankan sakit, penyebabnya untuk sakit nggak ada. Penyebabnya la yamassuhum fiha nasabun wa la yamassuhum fiha lughub. Ya kan? Nggak ada lagi kepenatan, kepusingan, pikiran. Kayak stres gara-gara banyak mikir-mikir. Jadi stres, stroke mampu, ya kan? Ini gara-gara pikiran macam-macam. Ini nggak kepayar, kita air mampus, ya kan? Nah, kalau ini nggak ada, penyebabnya nggak ada, gimana dia mau sakit? Disentuh aja nggak, itu kenikmatan. Makanya orang-orang akhirat yang seneng kepingin ke sono dibanding dunia pujang. Ya, nah ini salah satu. Wa yakrahuna al-mauta bin nafsi bit tab'i, dan memang mereka itu benci sama kematian karena itu cuma tabiat karakter manusia. Tapi itu semua lima bi minal alami wa firaqi mahbubat. Itu semua dirasakan karena dia akan merasakan sedih berpisah dengan siapa yang dicintainya, guru sama anaknya, anak sama gurunya. Bisa pasti nangis kan? Ya nangis ya. Ya Allah, guru anak mati nangis gitu. Guru kita juga mikir, ya Allah, siapa lagi nanti yang lulus ini di sini? Allah nggak tahu, mudah-mudahan terus. Ya gitu itu ada dirasain buat orang-orang soleh. Tapi itu sesuatu yang dirasakan berat karena urusan akhirat. Wa kullama kana al-imanu aqwa. Nah setiap kali iman itu semakin kuat, bertambah tinggi imannya, keyakinannya, kecintaannya sama Allah, kanatil karahiyatu aqalla. Maka kebencian kematiannya tadi yang dia rasain berat akan jadi ringan. Kalah sama kuatnya iman. Ya kan? Nanti kalau ini rasain ini nikmat, ini lebih nikmat, kira-kira ente mau ngalahin yang mana? Hah? Yang lebih nikmat. Ya kalau kita lakukan yang ini, kita tahu walaupun enak, tapi enakan ini ya ke situ dia. Itu ringan deh, ya tinggal nggak apa-apa. Enakan ini nggak makan ini, enakan ini. Gitu. Paling enak juga sih, tapi ini lebih enak. Kecil tadi itu yang nikmat, kalah lebih nikmat aja. Nah, ini apa yang lebih nikmat tadi mengalahkan sesuatu yang kurang nikmat. Wa muqtadha tabi'i ad'af, dan keinginan tabiat manusia tadi itu ya, yang benci sama kematian akan semakin lemah. Akhirnya dia timbul keinginan semakin kuat, ingin mati cepat. Wabil aksi, begitu juga kebalikannya. Kalau orang itu cinta sama dunianya terlalu berat kematian yang dirasakan, ya kan? Kebalikannya ya. Fatahtin, maka renungkanlah hal yang demikian itu. Wallahu yatawalla hada. Semoga Allah SWT memberikan kita bimbingan, mengatur kita dan memberikan petunjuk yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan ada sedikit bermanfaat. Kita bisa ambil ilmu hikmah dan kita bisa menonton. Ala hadinya usul hawa ila hadits Nabi al-Fatihah.